Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Zain Adistin, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-6 tanggal 21 Oktober tahun 2021 yang diampu oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH serta Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-6 ini, Pak Rendi menjelaskan tentang pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Poin yang A itu ada pendahuluan. Menurut MC Iver, kekuasaan tampil melalui wujud multibentuk maupun dari kedaulatisan existentian kekuasaan itu sendiri. Lalu ada Franz Magnus Suseno mengartikan redaksional di atas bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan sesuatu yang mempesona dan pada sisi lainnya merupakan hal yang menakutkan. Sebagai sesuatu yang mempesona karena mengingat multifungsinya, dengan memiliki kekuasaan maka praktis akan dapat dicapai segala yang dikehendaki pemegangnya. Lalu kalau menakutkan, sebab penyelenggara kekuasaan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan tertentu seringkali melanggar dan menekan hak-hak hidup paling esensial dari pihak-pihak yang dikuasai. Selanjutnya, kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan diantaranya ada moralitas atau religius, yang B etika, lalu yang C ada hukum memuat sanksi konkret. Poin yang B, kekuasaan dan hukum administrasi negara. Pengertian dan sumber kekuasaan negara. Kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak, atau disebut power is an ability to do or action. Menurut Kamus Hukum, kekuasaan diartikan suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antar manusia. Kalau menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa hingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Lalu menurut Git Panja Astawa itu beberapa hal esensial tentang kekuasaan, yaitu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain, lalu ada mengandung aspek paksaan, lalu mempunyai maksud dan tujuan penyelenggaraan. Kekuasaan negara itu diartikan adalah kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Sumber kekuasaan meliputi kekuatan atau kekerasan fisik, yang B kedudukan atau jabatan, C kekayaan, D kepercayaan atau keyakinan, dan yang E keterampilan atau keahlian. Ada 5 paham kedaulatan, diantaranya 1. Paham kedaulatan Tuhan. Kekuasaan negara ini berasal dari Sang Pencipta atau Tuhan. Sebagai konsekuensi logisnya, masyarakat berhak menolak atau tidak mentaati berbagai perintah dari penguasa yang melanggar ketentuan atau norma moral dalam keadilan yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua ada paham kedaulatan raja. Menurut Thomas Hobbes, penguasa negara atau raja karena keabsolutannya digambarkan sebagai Leviathan, makhluk yang kuat tanpa tandingan. Oleh sebab itu, negara dapat memastikan dan memaksakan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan yang ditetapkannya. Selanjutnya yang ketiga ada paham kedaulatan negara. George Jelin dan Paul Laban, kekuatan penguasaan atau negara adalah yang tertinggi. Setiap perintah dari penguasa negara yang dimanifestasikan dalam hukum haruslah ditaati oleh masyarakat. Lalu yang keempat itu ada paham kedaulatan rakyat. Jean-Jacques
Rousseau, John Locke, sama Montesquieu, itu kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh para penguasa adalah berasal dari rakyat. Hal tersebut dimungkinkan karena negara pada hakikatnya adalah produk dari perjanjian di antara masyarakat. Sebagai konsekuensinya, bahwa setiap hukum akan mengikat sepanjang itu disetujui oleh rakyat. Lalu yang kelima ada paham kedaulatan hukum menurut Immanuel Kant sama Leon Duguid. Kekuasaan tertinggi di dalam negara bukan bersumber dari Allah, raja, negara, atau rakyat. Segala kekuasaan negara yang diselenggarakan penguasa maupun oleh rakyat pada dasarnya berasal dari hukum. Konsekuensinya bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum dipandang tidak sah dan tidak perlu ditaati. Ini menurut Miriam Budiarjo mengartikan negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Kekuasaan membutuhkan hukum untuk satu, guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Jadi kesewenang-wenangan, kalau menurut Syahran Basah, administrasi negara ialah alat perlengkapan negara atau tingkat pusat badan daerah yang menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sekian review yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.